Halo guys, perkenalkan nama saya Melinda Lusunaung. Saya mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu pengkajian kekerasan fisik terhadap anak. Nah, jadi menurut WHO, kekerasan terhadap anak itu adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan, dan eksploitasi untuk kepentingan emosional yang nyata ataupun tidak itu dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, dan martabat atau perkembangannya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 itu menyatakan bahwa kekerasan pada anak itu adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual, termasuk hinaan, meliputi pelantaraan, perlakuan buruk, eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, serta jual anak. Nah, itu. Jadi kekerasan pada anak itu disebut juga dengan child abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya itu dapat dipercaya. Itu misalnya seperti orang tua, keluarga dekat, dan maupun guru. Nah, bentuk-bentuk kekerasan pada anak itu ada 4, yaitu kekerasan secara fisik, mental, seksual, dan kekerasan sosial. Dan di sini saya akan menjelaskan hanya kekerasan fisik. Nah, jadi kekerasan fisik itu adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan mendapat cedera yang terlihat pada badan dan tubuh anak tersebut. Nah, kekerasan fisik ini dapat berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka-luka, kematian kepada anak. Nah, itu. Jadi kekerasan fisik itu dapat berbentuk luka atau dapat berupa lecet pada badan anak tersebut, berupa memar, itu akibat persentuhan orang tua yang sering mungkin memukuli anak tersebut dengan benda-benda yang tajam atau benda-benda yang tumpul. Itu dapat juga mengakibatkan lecet dan memar atau luka pada tubuh anak. Nah, kemudian lokasi yang biasanya ditemukan pada kekerasan fisik terhadap anak itu biasanya yang paling sering biasanya itu di bagian paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, ataupun daerah bokong. Nah, itu. Terjadinya kekerasan terhadap anak ini secara fisik umumnya itu dipicu oleh tingkah laku anak mungkin yang tidak suka dengan orang tuanya, ataupun orang tuanya mungkin tidak menyukai anak tersebut. Mungkin anak itu sering nakal, rewel, terus-terusan menangis, minta jajan, buang air, bahkan kencing sembarangan atau muntah di sembarang tempat. Itu dapat memicu kekerasan terhadap anak tersebut. Nah, macam-macam kekerasan fisik itu antara lain yaitu ditendang, dianiaya, ditampar, dipukul atau ditinju, diinjak, dicubit, dijambak, dicekik, didorong, digigit, bahkan dicakar dan dijewer. Bahkan pun dapat disetrika dan disiram air panas. Jadi bayangkan, itu macam-macam kekerasan fisik yang terdapat atau yang seringkali dilakukan kepada anak. Nah, jika itu terjadi, maka akan mengakibatkan kematian. Jadi, sebagai orang tua,
marilah kita mendidik anak kita itu dengan penuh kasih sayang, dengan lembut, jangan main kekerasan, karena itu dapat mengakibatkan kematian. Nah, kemudian penyebab terjadinya kekerasan pada anak itu yang pertama, anak mengalami cacat tubuh, kemudian gangguan tingkah laku, euthanasia, anak terlalu lugu, kemudian kemiskinan orang tua atau kemiskinan keluarga, orang tuanya menganggur, penghasilan tidak cukup, kemudian keluarganya belum matang atau secara psikologinya belum matang, dengan cara orang tuanya berumah tangga belum terlalu matang, makanya mendidik anak salah. Kemudian penyakit parah atau gangguan mental yang terjadi mungkin kepada salah satu kedua orang tuanya. Kemudian sejarah pelantaran anak atau orang tua itu semasa kecilnya juga mengalami hal yang sama yang dia lakukan mungkin kepada anaknya. Kemudian kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman yang kumuh, kemudian sikap acuh tak acuh itu dapat menyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap anak. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjadi kekerasan fisik terhadap anak? Nah, kita bisa menghindari kekerasan fisik terhadap anak, yaitu dengan cara yang pertama, berikan anak pengetahuan tentang mengenai cara melindungi dirinya, atau ajari anak untuk tahu melindungi dirinya. Kemudian 2, bangun komunikasi yang baik bersama anak. Misalnya bawa juga anak ke tempat-tempat beribadah, ajarkan anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat membangun dirinya, hal-hal yang positif. Kemudian maksimalkan peran sekolahnya, bekali anak dengan ilmu bela diri, itu sangat penting. Kemudian yang terakhir, segera laporkan kepada yang berwajib jika terjadi kekerasan terhadap anak. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkat tentang kekerasan fisik terhadap anak. Jadi untuk kita sebagai orang tua, memang sebagai orang tua kita ingin anak kita yang terbaik. Tapi cara kita mendidik anak kita jangan berlebihan. Memang semua orang tua ingin anaknya dididik agar mereka takut kepada kita, tapi jangan berlebihan. Karena itu dapat mengakibatkan anak itu merasa depresi mungkin karena orang tuanya terlalu keras mendidik. Jangan sekali-kali kita mendidik anak kita dengan kekerasan. Ingat, ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Jadi marilah kita sayangi diri dan anak kita. Berilah mereka selalu kasih sayang, bimbing mereka dengan jalan Tuhan, selalu bawa mereka ke tempat yang baik, bawa mereka dalam beribadah, maka semua akan dibuat baik oleh Tuhan. Demikianlah penjelasan singkat tentang pengkajian kekerasan fisik terhadap anak. Semoga